Mahkamah Konstitusi mempersilahkan KPK untuk meminta keterangan kepada Hakim Konstitusi tanpa perlu mendapat izin dari Presiden sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang MK, termasuk kepada seluruh jajaran Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah mendapat informasi dari Dewan Etik bahwa dari aspek etika, Dewan Etik segera menggelar rapat untuk mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi disertai dengan usul pembebas tugasan Hakim Konstitusi yang bersangkutan. Yang berikutnya, D. Jika Hakim Konstitusi yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran berat, Mahkamah Konstitusi dalam waktu 2 hari kerja sejak menerima usulan dari Dewan Etik membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya berjumlah 5 orang yang terdiri atas unsur 1 orang Hakim Mahkamah Konstitusi, 1 orang dari Komisi, 1 orang mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, 1 orang guru besar dalam bidang ilmu hukum, dan 1 orang tokoh masyarakat. Untuk persyaratan mantan hakim, guru besar, dan tokoh masyarakat usianya 60 tahun, sedangkan yang unsur Hakim Konstitusi dan Komisi Yudisial tidak dipersyaratkan 60 tahun. Seiring dengan itu, Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara Hakim Konstitusi yang bersangkutan kepada Presiden. Dalam hal Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa Hakim Konstitusi yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berat. Mahkamah Konstitusi segera mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat Hakim Konstitusi yang bersangkutan kepada Presiden. Demikian pada rekan-rekan mass media, rilis yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada sore hari ini, dan kami masih menunggu perkembangan proses dari permasalahan ini, dan kita semua berharap segera KPK bisa memberikan rilis sehingga ada kepastian yang harus disikapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang akan ditanyakan. Itu Mbak Rini dari Kompas. Silakan. Nanti kita menunggu Dewan Etik, ya. Nanti secara detailnya itu tugas Dewan Etik yang harus dilakukan setelah Dewan Etik memutus apakah di situ kemudian ada pelanggaran berat atau tidak, maka Dewan Etik nanti akan meneruskan kepada kita dan kita akan bersikap sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai bagaimana prosedur selanjutnya sampai kepada pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sampai kepada Presiden untuk membebaskan tugas pemberhentian sampai pemberhentian tetap dengan tidak hormat kalau ada pelanggaran berat. Ada lagi tadi siapa? Silakan dulu. Kita tidak tahu persis. Kita belum tahu, ya. Jadi kasusnya dalam kasus apa, OTT apa, berkenaan dengan apa, kita juga belum tahu, ya. Belum ada klarifikasi yang bisa kita mintakan. Nanti kita menunggu. Kalau tidak salah, KPK dalam waktu 24 jam mesti menentukan, bersikap, menentukan apakah
dalam tangka OTT itu kemudian menjadi penentuan tersangka atau tidak, nanti kita melihat perkembangan itu. Ya, baik. Ada lagi tadi itu ya, silakan. Iya. Iya. Ini dalam hal emergensi dan Mahkamah Konstitusi membuka akses seluas-luasnya. Ya. Tapi dalam keadaan normal, maka undang-undang itu kita harus perlakukan bahwa untuk memanggil dalam tindakan kepolisian hakim Mahkamah Konstitusi harus izin presiden. Dewan Etik sudah tetap. Sekarang D2D sudah mengawasi hakim konstitusi dalam arti menjaga keluhuran martabat hakim konstitusi. Nanti Dewan Etik lah yang menentukan. Ya, apakah itu pelanggaran berat, ringan atau apapun, nanti Dewan Etik, sidang Dewan Etik yang menentukan nanti. Nanti mungkin Dewan Etik juga sudah siap untuk memberikan keterangan bagaimana yang berikutnya. Ya, ada lagi? Pak, saya Nana dari CNN Indonesia. Informasi yang kami dapatkan dari KPK secara informal memang kasus yang menjerat Pak Patrialis Akbar ini terkait dengan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Apakah memang ada kasus ataupun uji materi yang sedang ditangani oleh MK saat ini soal Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pak? Ya, ada kasus itu uji materi mengenai hal itu, dan itu sudah sampai tahap akan dibacakan putusannya. Ya, tapi belum dibacakan putusan itu. Ya, ini sudah selesai finalisasi dan akan segera dibacakan putusannya. Gimana? Enggak, itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya, tetap berjalan dan itu tidak dipengaruhi apapun. Kita sudah putus, ya, tapi hanya belum diucapkan. Pak Hakim kan tidak mengubah putusan. Nah, karena itu kan masalah sengketa pilkada. Kalau yang kedua ini Pak Patrialis ini kan pengujian undang-undang, Pak. Iya. Uji materi. Nah, boleh Bapak jelaskan sedikit peranan Pak Patrialis ini di sidang tersebut? Apakah sebagai ketua majelis hakim dan peranan di situ apakah memang dia berperan, Pak, dalam menentukan pengujian undang-undang itu diterima atau tidak, Pak? Berikut pertimbangan. Terima kasih. Jadi begini, saya tidak bisa menjawab masalah itu persisnya. Tapi proses dalam perkara yang menyangkut itu sudah sampai pada finalisasi putusan dan tinggal menunggu pengucapan putusannya. Ya, dan diputus oleh 9 hakim. Jadi putusannya 9 hakim. Jadi bukan putusan atau sendirian, hakim itu bukan. Ya. Berarti tidak akan direview lagi ya, Pak, ya? Oh, enggak bisa, itu sudah anu. Sekarang yang lain dulu. Jadi panel enggak, Pak? Di sebelumnya, Pak? Sebelum kasus itu. Pak Panitra? Oh, jadi ketua panel dalam uji materi itu adalah Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul, anggotanya kemudian Pak Palguna, dan anggotanya lagi adalah Pak Patrialis. Jadi kalau panel hanya memeriksa pendahuluan saja 3 orang, tapi seluruh persidangan, rangkaian persidangannya pleno, mendengarkan keterangan ahli dan saksi. Setelah itu rapat permusyawaratan hakim untuk memutus, dan itu tidak diputus oleh panel tapi diputus oleh 9 hakim. Ya, jadi posisinya beliau hanya anggota panel dan ikut dalam RPH sebagai hakim anggota. Ya. Kita pengen tahu sampai saat ini komunikasi MK dengan klarifikasi dengan KPK ini dan dengan Pak Patrialis Akbar. Tidak ada komunikasi dengan di sana. KPK nggak memberitahu ke MK? Enggak, belum. Tapi MK sudah konferensi pers, Pak. Gimana? Berdasarkan apa gitu MK konferensi? Oh, ini konferensi tadi saya katakan bahwa
perkembangan pemberitaan yang berkembang di mass media. Tidak ada komunikasi. Jadi kemarin kita seharian memutus 10 putusan kita bacakan. Setelah itu maghrib kita pulang, sudah tidak ada komunikasi dengan beliau. Kita semua. Jadi sempat ada pembicaraan sebelum pulang? Enggak, kebetulan waktu itu kalau tidak salah setelah memutus kita kembali ke ruang masing-masing tanpa ada pembicaraan apa-apa lagi, kemudian kita berpisah menjelang maghrib. Ya, itu. Nah. Jadi sidang terakhir di hari Rabu. Jadi belum ada pembicaraan, maksudnya saya mau kesini atau kemana gitu? Nggak ada pembicaraan. Jadi hakim itu sangat independen, bahkan dalam pengambilan putusan pun kita tidak berkomunikasi satu sama lain. Ya, hakim itu sangat independen dan imparsialitasnya tinggi, ya, sehingga kita ketemu dan membicarakan kasus itu, membicarakan perkara dia di RPH itu dalam rangka pengambilan putusan. Tapi hari ini sudah berusaha menghubungi Pak Patrialis. Gimana? Hari ini sudah berusaha menghubungi beliau, tapi tidak bisa. Kita hari ini tidak bisa berkomunikasi, ya. Kita hanya bisa menghubungi ajudan beliau, dan ajudan beliau juga tidak ada komunikasi dengan beliau. Ya. Ya, kita hari ini tidak ada sidang karena kita ada rapat kerja. Yang datang ke rapat kerja adalah seluruh pegawai di sekretariatan dan kepanitraan dan unsur pimpinan serta hakim yang ditugaskan untuk menjadi narasumber. Sedangkan hakim yang lain itu mempelajari, membuat LO dan mengedraft putusan. Tapi kita tidak tahu sejak kemarin setelah kita berpisah pada pulang sebelum maghrib kita sudah tidak bisa berkomunikasi atau tidak ada komunikasi sama sekali dengan Pak Patrialis Akbar. Ya, silakan. Demikian tadi konferensi pers yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat memberikan keterangan walaupun ia tidak menyebutkan secara gamblang siapa kemudian tersangka hakim konstitusi yang terlibat. Dan kami akan kembali bergabung dengan Mahkamah Konstitusi. Di Tuding nggak ada, kita sudah bentuk. Sistem kita bentuk. Kita selalu tiap hari saling mengawasi dalam arti saling mengingatkan satu sama lain. Tapi ternyata terjadi begini, kita tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Makanya tadi waktu saya ketemu pertama kali dengan teman-teman wartawan, saya sampaikan, ya Allah saya mohon ampun ya Allah, kenapa bisa terjadi kayak begini lagi. Jadi kita tidak menyangka sama sekali, berdelapan kita tidak menyangka. Gitu. Kalau untuk sistem peradilannya gitu Pak, atau sistem pengadilannya nanti di MK kira-kira ada evaluasinya nggak untuk kemudian menutup celah sekecil-kecilnya ada ruang terhadap tindakan-tindakan entah kemudian suap, entah. Kalau ditutup model macam apapun, karena hakim itu pasti ikut memutus, itu sangat tergantung pada integritas, moralitas kita masing-masing. Ya. Dan saya sudah mengatakan tiap kali kita sidang, kita itu hakim menjalankan mahkamah ini harus disinari oleh sinar ketuhanan. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan, selain bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa, dan negara ini. Dan kita sudah katakan, HP kita itu sudah pasti disadap oleh KPK. Dan itu kita yakin. Dan kita juga mempersilahkan KPK untuk menyadap. Jadi itu kita yakin, sehingga kita itu ya harus berjalan di jalan yang lurus, jalan yang benar. Tapi kalau sampai terjadi peristiwa semacam ini, ya kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, ada lagi? Rini kok nggak bosan tanya terus? Ya silakan. Perkara yang mengenai undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu Pak, apakah yang sedang disidangkan itu mengenai kuota impor, apakah lebih kepada kesehatan hewannya atau apa Pak? Mungkin ya, anggota panelnya yang bisa anukan secara ingat secara langsung. Bukan soal kuota impor itu. Memang perkara itu
bukan mengenai soal kuota, hanya mengenai norma ya ataupun frasa yang dimohonkan agar suatu frasa tertentu dari norma undang-undang itu ditafsirkan seperti itu. Jadi bukan masalah soal kuota ataupun materi yang persoalkan dalam undang-undang itu. Barangkali itu secara singkatnya. Terima kasih. Sebenarnya itu bisa dilihat langsung di websitenya Mahkamah Konstitusi. Itu kan itu sidang terbuka. Jadi yang dipersoalkan itu adalah soal kesehatannya. Jadi bukan soal kuota. Jadi bukan soal masa Mahkamah Konstitusi mengadili kuota impor. Enggak lah. Soal kesehatan, tentang syarat-syarat kesehatannya. Mengapa itu dipersoalkan? Karena sebelumnya memang sudah ada, tapi kemudian ada perubahan undang-undang, kemudian ada persyaratan baru. Nah, pemohon ini merasa itu masih ada pertentangan dengan undang-undang dasar gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan soal kuota, karena itu tidak ada mengatur soal itu, tetapi soal syarat dan norma undang-undang yang mengatur tentang syarat. Kalau daging yang bisa diimpor bagaimana syaratnya, kalau yang diimpor itu ternak indukan bagaimana gitu kan. Ya, tak terbayang juga kalau Mahkamah Konstitusi sampai mengurusi ternak kan. Ya, jadi itulah yang norma yang dimohonkan. Nah, selengkapnya nanti ya itulah. Sebenarnya kan karena terbuka itu bisa dilihat di website Mahkamah Konstitusi. Tidak ada sesuatu yang aneh sebenarnya dengan permohonan itu. Yang aneh ya kejadian ini gitu kan. Kalau menurut kami. Ya, terima kasih. Enggak, itu kan begini dong, Anda harus baca Undang-Undang MK. Mengambil keputusan itu bisa 9. Quorumnya minimal 7. Jadi kalau 1 misalnya ditahan KPK, ya masih jalan terus kan. Sidang juga begitu, masih tetap jalan terus. Jadi mahkamah tidak menjadi lumpuh, itu tidak, masih tetap jalan ya. Jadi minimal 7. Tidak ada, semua kan yang menangani tidak hanya Pak Patrialis. Kan 9 hakim yang menangani, Pak. Jadi perspektifnya itu kita yang menangani 9 orang hakim. Memang dalam pemeriksaan pendahuluan itu diminta 3 hakim, tapi proses penerimaan permohonannya di situ, perbaikan permohonan. Setelah itu semuanya harus diputus oleh 9 orang hakim. Ya. Dan itu dalam hal tidak 9 itu quorum minimal 7 gitu. Silakan Yang Mulia, silakan. Begini, kalau Anda sering meliput di Mahkamah Konstitusi dan Anda baca di ketentuan Mahkamah Konstitusi, tugas panel hakim itu adalah membantu pleno. Yaitu, kalau Anda baca di hukum acaranya, membantu pleno dalam rangka untuk memperjelas materi permohonan, bukan untuk mengambil keputusan. Membantu pleno untuk hakim pleno, rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil keputusan. Jadi, oleh karena itulah maka menurut pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, buat Anda yang sering meliput tentu tahu mengapa kami diberikan kewenangan untuk menasihati pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Tujuannya ada agar permohonan itu benar-benar jelas. Ketika misalnya nanti diputuskan itu akan masuk ke sidang pleno, permohonan itu sudah benar-benar jelas. Siapa pemohonnya, apakah dia mempunyai legal standing, norma apa yang dimohonkan pengujian, apa argumentasinya, kemudian apakah petitumnya sudah benar, surat kuasa dan alat buktinya apakah sudah benar terlampir. Tugas panel tidak lebih dari itu. Kemudian panel memang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan atau menyarankan apakah terhadap permohonan itu layak untuk dibawa ke pleno atau tidak. Kalau ternyata misalnya panel berpendapat, oh ternyata ini kira-kira tidak perlu ke pleno karena legal standingnya tidak ada itu misalnya. Itu akan kami sampaikan di rapat permusyawaratan hakim yang 9 hakim itu. 9 yang minimal 7. Apakah itu akan diteruskan ke pleno atau tidak. Jadi panel tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil putusan apapun. Hanya menjelaskan
memberi kejelasan tentang duduk perkara untuk membantu 9 orang hakim rapat permusyawaratan hakim dalam mengambil putusan, baik mengenai akan diteruskan perkara itu ke sidang pleno ataupun dalam untuk pembahasan selanjutnya. Demikian saya kira. Terima kasih. Baik, satu lagi, ya. Ya, itu kan begini. Hakim Mahkamah Konstitusi itu 9, 3 dari pemerintah, 3 dari DPR, 3 dari Mahkamah Agung. Nah, kebetulan Pak Patrialis ini berasal dari usulan dari pemerintah, ya. Masuk di sini karena usulan pemerintah. Tentunya andai kata Pak Patrialis nanti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan tetap dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran berat, maka Presiden berkewajiban untuk mengisi satu kekosongan itu. Otomatis itu. Ya. Ya, kita nggak bisa ikut apa-apa. Terserah kepada Presiden nanti yang mengisi itu. Tapi tentunya dengan melihat perkembangan yang ada di sekarang ini, bahwa judicial review sekarang jumlahnya banyak, kemudian nanti sebentar lagi kita akan menangani pilkada, tentunya kalau sampai diberhentikan dengan hormat sangat urgent kepada pihak yang mengusulkan atau yang di mana berasal, dalam hal ini Presiden, sangat urgent untuk segera mengisi kekosongan itu. Itu yang bisa saya jawab. Loh, itu terserah pada lembaga masing-masing. Tuh nggak bisa, kita nggak bisa menyampuri urusan itu. Ya, itu urusan internal dari lembaga pengusul. Ya, kalau paling-paling ya kalau ngomong Presiden nanti yang terbaik ya, hati-hati, kayak boleh-boleh saja sih gitu. Tapi informal itu kan nggak bisa kita menyampuri yang begini nggak bisa. Ya, karena memang itu di dalam konstitusi ditentukan itu merupakan kewenangan lembaga yang mengusulkan, yang mengisi jabatan itu. Begitu ya. Saya mohon ini yang terakhir karena kita juga sangat shock dan berat sekali menerima musibah ini. Ya, kita mohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia, pada mass media supaya badai cepat berlalu. Ya, karena hujan segera berhenti. Ya, dan kita mohon doa restunya supaya mahkamah ini tetap menjadi mahkamah yang didambakan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.